Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kenalin, saya Dwi Putri Nabila, mahasiswi Sastra Prancis Angkatan 2020 yang alhamdulillah dipercayakan sebagai mahasiswa berprestasi utama Fakultas Ilmu Budaya tahun 2023 alias tahun ini. Oh ya, selamat datang di acara talk show Empowering Woman dengan tema Seni Hidup Produktif for a Wonderful Muslimah, yang pada kesempatan kali ini saya pribadi akan membahas terkait bagaimana sih manajemen waktu seorang muslimah berprestasi. BTW salam dari Aceh, yang saat ini saya sekarang ada pertukaran mahasiswa merdeka di Aceh. Jadi salam dari Aceh dari saya pribadi. Lanjut ke bahasan kita yang panitia titipin 3 pertanyaan terkait bagaimana manajemen waktu muslimah berprestasi. Yang pertama, bagaimana cara Kak Dwi memanage waktu dengan baik antara perkuliahan atau akademik dengan kegiatan-kegiatan lainnya? Well, terkait manajemen waktu itu, first of all, mau itu konteksnya di akademik atau bukan non-akademik, teman-teman harus punya target dulu. Punya target atau saya tuh ngomongnya purpose life gitu. Mesti ada tujuan hidup atau tujuan apa sih yang pengen dicapai selama 2 atau 3 tahun ke depan kayak gitu. At least kalau misalnya belum ada targetannya itu, at least teman-teman punya rencana gitu. Saya ini maunya apa, saya ini sukanya apa gitu. Itu yang pertama teman-teman. Teman-teman harus punya tujuan atau target atau hal yang teman-teman sukai untuk dilakukan atau untuk dicapai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau udah ketahuan apa yang teman-teman pengen capai, apa teman-teman yang pengen ditargetin atau apa yang teman-teman pengen lakuin. Nah, yang kedua adalah tentuin skala prioritas. Karena kan kita kan di kehidupan ini tentu bukan cuma tentang akademik atau bukan cuma tentang himpunan, misalnya kalau misalnya kita anak himpunan, atau bukan cuma tentang kita nongkrong dengan teman misalnya. Kita kan punya waktu 24/7 dan seterusnya. Nah, dari keseharian itu we have to kita harus punya skala priority kita tersendiri gitu. Misalnya, tadi kan aku ngomong kalau yang pertama kita harus punya target, harus punya tujuan, harus punya sesuatu yang sebenarnya ingin dilakuin tuh apa sebenarnya. Itu yang pertama. Terus kalau udah ada, yang kedua adalah tentuin skala prioritas. Oke, aku udah punya target nih. Terus sekarang aku lihat aktivitas aku sekarang ini apa aja. Oke, aku lihat kuliah 1, terus yang kedua organisasi, terus yang ketiga aku juga organisasi di luar kampus, terus yang keempat aku juga ikut kursus misalnya, dan seterusnya. Nah, dari kesemua aktivitas itu teman-teman coba bikin penomoran lah, yang mana yang pertama, yang mana yang nomor kedua, yang mana 3 dan 4 dan seterusnya. Itu untuk langkah kedua bagaimana cara manajemen waktu. Nah, setelah kelihatan skala prioritasnya yang mana, selanjutnya teman-teman breakdown lagi lebih detail. Ini breakdown detailnya itu jauh lebih kepada di prioritas yang pertama ini bakal aku kerjain di tiap waktu kapan gitu. Prioritas kedua aku kerjain itu di waktu kapan. Prioritas ketiga begitu pun dan seterusnya kayak gitu. Nah, dari sini akhirnya kelihatan, dan dari sini tuh akhirnya kita lebih bisa manajemen waktu kita sesuai dengan target atau sesuatu hal yang ingin kita lakukan tadi sesuai yang aku sampaikan di awal gitu. Jadi dari sini udah ketahui kan bahwa kalau aku pribadi, aku tentuin apa sih yang pengen aku capai, apa sih target aku, apa sih yang sebenarnya aku pengen lakukan gitu. Nah, karena udah ada, akhirnya aku atur nih skala prioritasku yang mana yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Setelah itu aku breakdown lagi secara detail gitu. Per minggu ini aku mau ngerjain apa, per bulan ini aku mau ngerjain apa, per hari ini aku mau ngerjain apa, kayak gitu teman-teman. Aku pikir kayaknya clear ya untuk pertanyaan yang pertama ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bentar, napas dulu. Oke, yang kedua, apa dampak jika tidak pandai memanage waktu dengan baik? Teman-teman harus tahu bahwa proses pembelajaran manajemen waktu itu, aku pribadi ya, kayak pembelajaran seumur hidup. Kenapa aku bilang seumur hidup? Karena waktu sifatnya abadi. Selama kita hidup, selalu ada waktu gitu. Dan ini aku diundang sebagai pembicara ya, walaupun hanya lewat video. Ini bukan berarti karena aku tuh sangat-sangat udah bisa manajemen waktu, enggak juga. Tapi sementara belajar untuk itu. Dan ini tuh berkaitan dengan dampak jika tidak
pandai memanage waktu. Saya pribadi sometimes dan ya masih ada sedikit kecolongan gitu, walaupun udah manajemen waktu per hari ini mau ngelakuin apa aja, besok ngelakuin apa aja, tapi tiba-tiba ada aja kecolongan gitu. Nah itu dampaknya adalah stres, sumpah. Kayak pasti bakal ada stres, ada tekanan-tekanan tersendiri, ada kayak pressure kayak, Dwi harusnya tuh kita ngelakuin ini loh, kenapa nggak jadi dilakuin gitu. Kayak ada pressure tersendiri yang seperti itu. Nah itu salah satu dampak besar yang aku rasain ketika kita nggak pandai memanajemen waktu. Itu yang pertama, dampaknya tentang stres atau dampaknya ke diri sendiri. Dampak yang kedua adalah kalau kita udah berbicara tentang intrapersonal, nah ada juga dampaknya secara intrapersonal ke diri sendiri, intrapersonal ke orang lain kayak gitu. Nah dampaknya secara interpersonal atau ke orang lain adalah orang-orang bisa aja hilang kepercayaan dengan kita gitu. Misalnya aku udah janji nih, aku mau janjian sama Vina deh, Vina kita janjian ketemu ya besok jam 2 misalnya. Tapi pas di jam 2 besoknya kita tiba-tiba nggak bisa, atau tiba-tiba nge-cancel, atau tiba-tiba ngaret misalnya. Nah kira-kira perasaannya Vina kayak mana? Itu kan bakal ada rasa-rasa ketidakpercayaan gitu, kayak lah Dwi kan udah janjian ketemu kok nggak jadi janjian gitu. Nah itu sih dua dampak yang besar menurut aku pribadi kalau misalnya kita nggak pandai manajemen waktu. Yang pertama stres atau tekanan, dan yang kedua adalah hilangnya kepercayaan dari teman-teman. Dan tentu dengan keduanya ini, kalau misalnya ini berlarut-larut terjadi, aku rasa ini bakal menjadikan kita pribadi yang tidak berkembang begitu, tidak berkembang secara melejit lah kayak gitu sih istilahnya. Itu sih untuk pertanyaan kedua, untuk dampaknya kalau misalnya kita nggak pandai memanajemen waktu. Oke, pertanyaan ketiga tentang coba dong Kak Dwi berikan insight terkait melejitkan prestasi tetapi ibadah tetap nomor 1. Oh ya, ini pertanyaan yang menarik sih. Ini pertanyaan menarik. Seringkali emang yang kejadian di lapangan ketika kita terlalu fokus atau terlalu ambis atau terlalu memikirkan duniawi lah istilahnya ya, seringkali mengabaikan peribadatan gitu. Tapi aku percaya, kalau saya sendiri pribadi percaya bahwa tentang peribadatan dan duniawi itu nggak bisa dipisahkan sama sekali. Dan aku tuh pribadi yang mempelajari antara teologi ataupun agama yang bisa dibuktikan secara ilmiah kayak gitu. Kayak misalnya gini, secara sederhana ya tentang sholat. Kalau di agama kita kan di agama Islam, karena saya ngomong sebagai orang agama Islam, di agama Islam mengajarkan bahwa sholat itu adalah wajib. Sholat itu adalah kewajiban sebagai kita muslimah, sebagai kita muslim, sebagai kita hamba kepada Tuhan. Tapi dari sisi kesehatan, sholat ini bisa dianggap sebagai meditasi, yang dimana disiplin ilmu sendiri atau keilmiahan sendiri membuktikan bahwa manusia sangat butuh meditasi. Dan itu ajaibnya kita di agama Islam khususnya kita udah ada itu gitu loh. Dan itu menurut aku yang akhirnya wah, sesuatu yang kita anggap duniawi ini itu nggak bisa dipisahin dengan akhirat gitu. Itu nggak bisa dipisahin sama peribadatan gitu. Nah ini menurutku tentang melejitnya prestasi dan tidak mengabaikan ibadah itu memang saling berkaitan gitu. Emang gak bisa dipisahin satu sama lain. Dan aku pribadi gak begitu memisahkan antara prestasi atau duniawi dengan ibadah. Yang intinya tuh kalau aku pribadi ya, biar ibadahnya makin khusyuk, biar ibadahnya betul-betul berasa dekat dengan Tuhan, aku selalu mencari pembuktiannya secara rasional yang bisa dibuktikan dari akal pikir aku sendiri dan bisa aku rasain secara hatiku pribadi gitu. Kayak Tuhan nyuruh kita di dalam Al-Quran tuh kayak gini, alasannya apa sih? Tuhan nyuruh kita ngelakuin ini, alasannya apa gitu. Dan so far sejauh ini yang telah aku pelajarin emang benar-benar relevan dengan semua disiplin ilmu dan emang relevan dengan keilmiahan yang ada gitu. Dan akhirnya peribadatan kepada Tuhan ini justru bukannya menjadi penghambat, malah menjadi penetralisir, menjadi penenang, menjadi hal yang justru itu menjadi pendorong secara internal aku untuk bisa melejitkan prestasi aku gitu teman-teman. Aku kira udah kelihatan ya antara pentingnya prestasi dengan peribadatan.
Tentu dari sini kelihatan bahwa peribadatan itu tetap nomor satu dan prestasi juga tidak bisa dipisah-pisahkan dengan peribadatan. Kayak gitu sih teman-teman untuk 3 pertanyaan yang dititipin dari panitia ke aku pribadi terkait bagaimana Kak Dwi memanajemen waktu sebagai muslimah berprestasi. Semoga yang aku sampaikan dapat sedikit banyaknya memberi manfaat kepada teman-teman, dan semoga kita bisa segera bertemu langsung di kampus kita tercinta. Salam dari aku, maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.